Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti mobil Panther plat AE. Ini dari mana ya ini? Plat AE saya lupa. Lama di sini ya, teman-teman, sudah lama. Permasalahannya ini gebros air radiatornya karena kompresi menyeberang. Terus ulinya bocor-bocor. Terus sudah ulinya bocor-bocor itu berasal dari blok mesin yang pecah. Sudah kita las ke bagian bibut. Nah, karena mengelas mengelas blok, akhirnya otomatis kan aslinya kita bawa supaya untuk diteliti lagi setelah blok dilas itu khawatir ada pergeseran, jadi blok asker dibawakan. Nah ternyata di sana itu asker bekasnya itu alversasnya habis, sudah 250 sudah bikinan, jadi askernya ini diganti, ini sudah habis askernya, ini diganti askernya. Ternyata kita menemukan suatu permasalahan lagi, yakni linernya itu ada yang gentong, makanya sekalian kita balik sekalian linernya. Nah tapi sayang sekali linernya itu macet 2 biji. Nah macet 2 biji itu yang 2 sampai nggak bisa dilepas, akhirnya kepaksa kita rusak dan kita ganti. Nah yang satu bisa terlepas, tapi berhubung macetnya parah linernya, sehingga ketika dilepas itu ada yang cacat. Nah ketika dipasang itu ternyata linernya itu menggelombang, sehingga kita lepas kembali, akhirnya kita menggantinya liner 2 biji copotan. Untung ada yang bawa kemarin dari Surabaya, ada yang bawa liner copotan, itu akhirnya kita beli linernya. Ya kita tukar uang saja besok itu. Nah ini sekarang sudah kita balik linernya. Nah jadi liner itu bisa cacat, tidak bisa dipasang. Jadi ini kita beri contohnya bahwa liner itu harus dilepas dengan baik. Kalau dilepas dengan keras, bekas macet biasanya emang liner itu sudah cacat. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kita tunjukkan tipsnya supaya tidak bongkar mesin berkali-kali, karena ini ternyata linernya setelah kita lepas dengan paksa tidak bisa dipasang karena menggelombang. Ini adalah Panther plat AE yang kemarin itu bloknya pecah. Ini sudah dilas dan sudah ditempel. Terus ini kita melakukan balik liner sekalian ya, dikarenakan apa? Dikarenakan linernya ternyata juga gentong, jadi kita balik sekalian. Tetapi sayangnya linernya ini yang 2 itu dilepas itu sulit banget ya, jadi di track dia nggak bisa. Terus akhirnya kita rusak satu karena ternyata itu macetnya sudah parah. Terus yang kedua itu linernya masih bisa dilepas, tapi berat banget. Akhirnya ternyata liner tersebut apabila dilepas dan berat itu ternyata linernya tersebut menjadi cacat. Nah ini yang 2 ini sudah kita balik liner ya. Yang satu karena linernya itu kita rusak, akhirnya kita berikan liner bekas copotan dan kita balik. Terus yang satu tidak rusak, walaupun macet tapi tidak rusak, tapi bisa terlepas. Nah ternyata setelah kita pasang, kita balik, nah saya menjadi curiga ketika liner tersebut kita raba. Jadi kita raba itu ternyata menggelombang ya. Nah ternyata menggelombang, jadi nah langsung saya lepas lagi, ternyata ini peyang. Nah maka dari itu kalau kita balik liner itu tidak selalu liner copotan itu bisa dipasang, jadi harus tahu riwayatnya. Contohnya ini liner yang saya lepas sendiri saja ternyata tidak bisa dipakai dikarenakan lepasnya terlalu berat, macet, sehingga ketika dilepas dek sini ini terjadi melengkung peyang seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman, liner itu yang ideal bisa dipakai kembali apabila melepasnya itu enak. Melepasnya itu dengan di track biasa itu ringan, itu kalau dipasang lagi pasti akan oke. Tapi kalau sudah melepasnya itu dengan berat, kekerasan, itu gambling. Kalau linernya nggak cacat ya bisa, tapi kalau seperti ini menjadi cacat ini. Jadi kita setelah beli liner itu selalu kita periksa dengan menggunakan ring shaker baru seperti ini. Kita pasang ini, terus kita dorong dengan shaker sepanjang jalurnya ya. Nah ini kita dorong gini, terus kita periksa gapnya, terus kita periksa sekelilingnya, celah-celah udaranya. Kalau liner itu nggak rata, itu di sekeliling ring shaker ini itu ada semacam celah.
Jadi ada celah seperti cahaya yang merobos, itu berarti nggak rapat ya, nanti akan roboh. Jadi kita teruskan atas, terus kita dorong dengan shaker, kita dorong dikit, kita cek lagi, karena kita hanya bisa melihat dengan fisik kasat mata. Kalau diukur dengan dial ini juga nggak bisa, karena yang paling akurat tetap diamati dengan ring shaker. Nah, maju lagi, cek lagi, dan seterusnya sampai posisi paling bawah itu ring shakernya itu harus menempel semua terhadap linernya. Nah, kalau menempel semua itu berarti lulus. Dia lulus quality control atau. Nah, terus turun lagi, cek lagi sampai bawah, dipastikan tidak ada celah-celahnya di sekelilingnya. Terus ini bawahnya. Nah, ini dari atas harus diperiksa dikit-dikit. Nah, seperti ini. Enggak, dari atas sampai bawah itu harus dorong atas sampai bawah, itu harus celahnya itu harus di sekeliling ini harus gak ada celahnya. Jadi harus dipastikan liner ring shaker itu menempel terus, tidak ada yang ngangkat dikit, tidak ada yang benjol. Jadi harus wajib ya ini, makanya harus seperti itu. Harus ini pakainya ring shaker baru. Jadi kita memeriksa itu dengan cahaya ya dari sana. Ini di sekeliling ini harus rapat menempel semua. Kalau emang agak geronggong atau celah itu kelihatan ada cahaya yang masuk sedikit. Nah, ini yang tidak lulus satu ya. Jadi ini kepasang kita lepas lagi, padahal kemarin sudah kita pasang. Nah, ketika kita cek ini ternyata nggak lulus ini. Lihat, ini kita periksa sini atas ini ya. Ini celahnya segini. Terus dimasuki shaker, masuk dikit gini. Nah, ternyata pada bagian sini ini mendadak gapnya hilang, nggak ada. Nah, ini gapnya hilang bagian sini. Jadi sudah bisa dipastikan ini nggak bisa dipakai karena gelombang. Kalau misal yang gapnya rapat di bagian atas ini, terus bawahnya itu normal lagi, itu nggak apa-apa. Nah, ini sudah macet yang ini, nggak bisa ini, nggak bisa. Linernya cacat, gelombang, akhirnya dia tidak bisa diteruskan. Jadi harus ganti liner ini. Diraba saja kerasa kalau ini gelombang-gelombang. Ini akibat lepasnya liner dengan cara keras. Jadi linernya itu dilepas sulit, jadi nggak bisa. Langsung dipaksa gitu. Akhirnya dari sini terjadi peyang. Nah, seperti ini. Jadi ini harus diperhatikan pada teman-teman semuanya yang mau buy liner, itu harus diperiksa dengan ring shaker dari atas sampai bawah, itu harus rapat semua. Oke, demikian sharing dari kami, semoga bermanfaat. Demikian cara mengecek kerataan liner ya. Nah, kerataan liner seperti ini kalau kita mengukur dengan dial gauge pasti akan sulit, dikarenakan dial gauge kan untuk mengetes kelonjongan itu kan hanya menggunakan angka ya. Jadi kita prakteknya itu kan kalau dial gauge itu lonjong enggak, tirus enggak gitu. Tapi kalau dipasang ring shaker ini kan bisa kelihatan lebih jelas ya, bahwa liner dan ring shaker itu harus benar rapat, nggak ada celah udara. Kalau ada celah udara sedikit itu akan nampak, pasti itu adalah jalan bocornya kompresi. Jadi seperti itu. Nanti akan kelihatan kalau emang rapat itu nggak ada celah udara. Seperti yang kita contohkan tadi. Kalau sampai ada celah udara, itu dijamin pasti akan bocor kompresinya teman-teman. Jadi demikian teman-teman sedikit sharing dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton.